Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi dengan saya, Guru Bahasa Indonesia. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan teks berita? Nah, kira-kira seperti apa ya teks berita itu? Yuk kita simak penjelasan teks berita berikut ini. Nah, anak-anak, pembahasan kali ini mengenai teks berita. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan atau membaca, bahkan menonton tentang informasi? Jikalau sudah, nah itu yang dimaksud dengan teks berita. Jadi, anak-anak, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sesudah terjadi di dunia ini. Dan penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Nah, anak-anak, teks berita harus berisi fakta, singkat, dan jelas. Nah, tidak semua fakta bisa diangkat menjadi sebuah berita. Nah, anak-anak, dengan membaca berita dapat kita memperoleh informasi mengenai sesuatu hal yang dapat menambahkan wawasan kita sehingga dapat berpikir secara efektif, kritis terhadap suatu masalah. Anak, pembahasan selanjutnya tentang unsur-unsur teks berita. Ada 6 unsur teks berita, atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan adiksima, atau 5W plus 1H. Yang pertama, what atau apa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur yang pertama, yaitu what, berisi pernyataan yang dapat menjawab pernyataan apa. Yang kedua, where atau di mana. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Yang ketiga, when atau kapan. Dikatakan baik jika memenuhi unsur when, menyebut waktu kejadian. Yang keempat, who atau siapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who atau disertai keterangan tempat orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, why atau mengapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur yang kelima, yaitu why, yaitu disertai alasan atau latar belakang kejadian peristiwa. Yang keenam, how atau bagaimana. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how atau bagaimana dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa. Nah, anak-anak, pembahasan selanjutnya mengenai struktur teks berita. Jadi anak-anak, struktur teks berita dibedakan menjadi 3. Yang pertama, orientasi berita atau disebut dengan kepala berita. Yang kedua,
peristiwa berita atau disebut dengan tubuh berita. Yang ketiga, sumber berita atau disebut dengan ekor berita. Baik anak-anak, yang tadi Ibu sudah jelaskan tentang pengertian berita, unsur-unsur berita, dan struktur berita. Jadi pesan Ibu jangan lupa belajar, belajar, dan belajar. Oke anak-anak, mungkin ini saja pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.